Menjadi seperti kebanyakan orang, seperti jalanan beraspal. Nyaman untuk berjalan, namun tidak ada bunga yang tumbuh di sana. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah sedih dari Vincent van Gogh. Dia merupakan salah satu pelukis jenius, namun semasa hidupnya, dia hanya mampu menjual satu lukisan dengan harga yang tidak mahal 7 bulan sebelum dia meninggal. Sekarang, kita mengenal berbagai karyanya yang mendunia, seperti Starry Night dan Sunflowers. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Vincent van Gogh lahir pada tahun 1853 di Zundert, Belanda. Ayah Vincent merupakan seorang menteri kerajaan dan ibunya adalah seorang seniman. Tidak banyak yang diketahui tentang tahun awal Vincent selain bahwa dia adalah anak yang pendiam tanpa bakat artistik yang jelas. Walaupun begitu, ketika dia mengenang masa lalunya, maka dia akan melihatnya sebagai pengalaman yang bahagia. Vincent menerima pendidikan di tempat yang berbeda. 1 tahun di sekolah desa di Zundert, 2 tahun di sekolah asrama di Zevenberg, dan 18 bulan di sekolah menengah di Tilburg. Namun, ketika usianya 15 tahun, keluarganya mengalami kesulitan keuangan dan dia terpaksa harus meninggalkan sekolah dan bekerja untuk mencari uang. Vincent lalu mendapatkan pekerjaan di tempat penjualan karya seni milik pamannya. Pada masa itu, dia sudah fasih dalam 4 bahasa, yaitu Perancis, Jerman, Inggris, dan bahasa ibunya yaitu Belanda. Vincent baru menjadi seorang pelukis selama dekade terakhir dari kehidupannya yang relatif singkat. Sebelum melukis, ia mencoba berbagai karir lain. Misalnya, pedagang karya seni seperti saudaranya bernama Theo, guru sekolah, dan sebagainya. Namun, Vincent tidak berhasil di bidang pekerjaan tersebut dan mengumumkan akan menjadi seorang seniman dalam sebuah surat kepada Theo pada tahun 1880. Dia kemudian melakukan perjalanan melalui Belgia, Belanda, dan Perancis untuk mengejar visi artistiknya. Perjalanan ini dimulai Vincent saat usianya 27 tahun. Usia ini boleh dibilang relatif terlambat dari sebagian besar pelukis yang belajar secara otodidak. Walaupun Vincent tidak punya pendidikan formal untuk menjadi seniman, namun Theo tetap mendukung Vincent secara finansial. Saat mulai belajar soal seni, Vincent langsung jatuh cinta, dan hal ini membantu emosinya untuk tetap stabil. Lukisan awal yang dibuat olehnya ternyata tidak penuh dengan warna-warni seperti yang kebanyakan orang kenal. Ketika Vincent mulai melukis, dia menggunakan palet warna yang kusam dan melukis beberapa realitas kehidupan yang keras. Kemiskinan dan kesulitan keuangan adalah tema umum dalam banyak karya awalnya. Barulah di kemudian hari, Vincent menggunakan warna yang lebih cerah yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Pada tahun 1889, Vincent yang sebelumnya sudah mengalami gangguan kesehatan mental selama berbulan-bulan, lalu memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke Saint Paul de Mausol, sebuah rumah sakit jiwa di Prancis Selatan. Meskipun pada saat itu, Vincent didiagnosis dengan epilepsi, di masa depan, para peneliti memberikan pendapat kalau gangguan yang dialami oleh Vincent termasuk gangguan bipolar, alkoholisme, dan gangguan metabolisme. Apapun penyebab masalah medisnya saat itu, Vincent diharuskan untuk mandi dalam waktu yang lama sebagai bagian dari perawatannya di Saint Paul. Selama setahun di rumah sakit jiwa, Vincent melukis pemandangan taman dan pedesaan sekitarnya. Lebih dari 100 lukisan yang dia hasilkan selama periode ini, termasuk beberapa karyanya yang paling terkenal, seperti The Starry Night, yang diambil alih oleh Museum of Modern Art kota New York pada tahun 1941. Dan Irises yang dibeli oleh seorang industrialis Australia pada tahun 1987 dengan nilai rekor saat itu sebesar 53,9 juta dolar. Sejak tahun 1990, lukisan itu dimiliki oleh J. Paul Getty Museum yang membelinya dengan harga yang dirahasiakan. Vincent boleh dibilang memiliki kehidupan yang relatif singkat sebagai seniman. Namun sekitar 10 tahun, dia berhasil menciptakan sekitar 2.100 karya seni, terdiri dari 860 lukisan cat minyak dan lebih dari 1.300 lukisan cat air, gambar, dan sketsa. Banyak lukisannya justru tercipta dalam 2 tahun terakhir hidupnya. Sungguh luar biasa jika dibayangkan saat itu kondisi Vincent berada dalam kesulitan keuangan dan penyakit mental yang dideritanya.
Walaupun begitu, dia mampu menciptakan sebuah karya yang jumlahnya lebih banyak daripada mayoritas seniman dalam kurun waktu yang lebih lama. Pada tahun 1890, Vincent bunuh diri dengan menembakkan peluru ke bagian perut dan meninggal 2 hari kemudian. Menurut saudaranya, kata-kata terakhir dari Vincent adalah kalau kesedihan akan bertahan selamanya. Namun, pada tahun 2011 dalam biografi Vincent, salah satu penulis bukunya punya teori yang berbeda. Vincent secara tidak sengaja ditembak oleh seorang remaja laki-laki yang diketahui telah mengejek Vincent, tetapi pelukis yang kesepian itu mengatakan bahwa lukanya disebabkan oleh dirinya sendiri, karena dia merasa remaja itu malah membantunya dengan menarik pelatuk. Karena ini mengakhiri hidup Vincent yang tidak bahagia dan memastikan kalau dirinya tidak lagi menjadi beban keuangan bagi Theo. Para penulis mengklaim bahwa teori mereka didukung oleh berbagai bukti, termasuk fakta bahwa pistol bersama dengan perlengkapan melukis yang konon dibawa oleh Vincent ke ladang gandum tidak pernah ditemukan. Selain itu, jika Vincent menembak dirinya sendiri, tentu saja akan sulit bagi seseorang dalam kondisi tersebut untuk pergi dari ladang gandum dan kembali ke penginapan. Catatan lain yaitu seorang pria melaporkan mendengarkan suara tembakan yang datang bukan dari ladang gandum, tetapi dari sebuah lokasi yang berjarak sekitar setengah mil dari penginapan Vincent. Sehingga jarak ini lebih masuk akal. Namun tentu saja, tidak ada yang benar-benar tahu apa penyebab kematian dari Vincent. Mungkin pertanyaannya, kenapa karya Vincent sangat terkenal sekarang? Dalam 2 tahun terakhir hidupnya, Vincent telah mendapatkan pengakuan di kalangan seniman dan karyanya mulai dipamerkan dalam pameran di Paris dan Brussels. Setelah Vincent meninggal, Theo berusaha untuk meningkatkan profil karya saudaranya. Namun sayangnya, 6 bulan kemudian Theo juga meninggal dunia. Setelah keduanya meninggal, Joanna yang merupakan mantan istri dari Theo ditinggalkan olehnya seorang anak bayi laki-laki dan sebuah apartemen yang berisi semua karya Vincent. Joanna lalu menjual beberapa karya Vincent, meminjamkan yang lain untuk pameran, dan menerbitkan surat Vincent kepada Theo. Ini merupakan kerja keras Joanna untuk menyusun dan mengedit semua suratnya. Mayoritas surat itu lalu diterbitkan pada tahun 1914. Sebagai informasi, hidup Vincent terdokumentasikan dari banyaknya surat yang dia tuliskan untuk saudara dan koleganya. Surat-surat ini adalah sumber informasi terlengkap yang tersedia tentang kehidupan Vincent dan memberikan gambaran bagaimana dia melihat dunia. Ada lebih dari 600 surat antara Vincent dan Theo. Surat-surat ini menceritakan kisah persahabatan seumur hidup mereka serta pandangan dan teori artistik Vincent. Theo menyimpan semua surat Vincent kepadanya, dan Vincent juga menyimpan beberapa surat yang dia terima. Kisah hidup Vincent yang menarik adalah salah satu alasan mengapa karyanya secara bertahap menghebohkan seluruh dunia. Namun perlu dicatat juga, tanpa dedikasi dari Joanna, semua hal ini tidak akan mungkin terjadi. Jika karya saya berharga di masa depan, maka karya saya juga berharga saat ini, karena gandum adalah gandum. Meskipun awalnya banyak orang yang mengira itu adalah rumput. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.